datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Itu kan? Itu kan ini nah. Ini dari Pak Medari untuk ke honor. Beliau mendukung. Kita berjuangkan juga untuk ke honor. Naj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinik wal hidayati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Mujib ya Hadiran la ya Waqib, tawasana ilaika bil Habib sallallahu alaihi wasallam, taqdi hajatina ya Allah bil Qarib, taqdi hajatina bi asana maqbul bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi ghairi hisab. Ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Insentif bagi penerima TPG. Ya, saya bacakan sekarang aturannya. Saya ulangi ya, ini di luar yang menerima sertifikasi guru, tidak ada penghapusan insentif baik negeri maupun swasta.
guru yang memiliki atau menerima TPG, supaya ini tidak liar, tidak kemana-mana fitnahnya. Wali kota, Pemkot lah yang menghapus. Bagi yang video ini bisa dengarkan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi. Kita bayarkan sampai jelasnya arahan dari pusat, karena disebutkan di ayat 2 ini dikatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimasuk pada ayat 1 diberikan kepada guru ASN di daerah yang Anda atau terkena imbas berita yang belum jelas pun niat, jangankan perbuatan, niat sedikit pun untuk menghapus insentif. Perwali Samarinda masih berlaku, insentif masih berlaku. Ini jelas ya? Jelas? Nah. Yang kedua, untuk insentif bagi penerima TPG berdasarkan ketentuan peraturan ini dan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu beberapa minggu yang lalu, yang juga di Pemkot ini akan berpotensi di kemudian hari diperiksa oleh secara tidak benar padahal ada aturannya. Juga beresiko pertama diminta mengembalikan atau dilakukan penyelidikan hukum terhadap penerimaan yang sudah jelas aturannya tidak boleh diterima tapi dipaksakan tetap diterima. Ya, silahkan pinjaman apa? Sama-sama Bapak Ibu di sini ya. Kita dalam artian mau mencari jalan tengah, bukan seperti ini. Apapun, entah itu namanya TPP, entah itu namanya insentif, entah itu namanya tamsil, semuanya dikategorikan sebagai tambahan penghasilan, hanya nama yang berbeda. Tidak boleh bagi penerima khusus TPG. Jelas ya? Kalau mau tetap kita bayarkan ini peraturan harus dirubah dulu dan wali kota tidak memiliki kewenangan untuk merubah ini karena ini peraturan menteri. Oke, yang satu. Yang kedua, ibu tadi yang kata belum diangkat. Bapak ibu sekalian, tahun ini 2023 ada kurang lebih kuota 600 pengangkatan P3K dan PNS untuk guru di pusat. Hah? Apa? Oh ya, sekolah mampu dan tidak mampu. Ya, baik. Saya sekarang jelaskan.
untuk swasta. Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan dulu dan ini dicermati Bapak Ibu penjelasan yang saya sampaikan apa adanya. Mengapa selama ini insentif kita tidak bisa naik dari 700.000? Karena satu, nanti kalau mau dibantah, mau direspon, saya jujur mengatakan demikian apa adanya. Penjelasannya, saya bertanya kepada TAPD, mengapa guru-guru ini termasuk perawat, termasuk tenaga-tenaga kebersihan kita, termasuk honorer di lingkungan pemerintah kota, mengapa tidak bisa kita naikkan sedikit demi sedikit setiap tahun? Jawabannya adalah APBD kita kurang lebih 2,2 triliun itu, sekitar 60% itu adalah belanja pegawai. Artinya hanya 40% dari APBD itu, bahkan mungkin kurang, itu dipakai untuk membangun untuk 30 OPD. 60% semua habis dipakai untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. Bayangkan penyapu jalan kita itu gajinya ada yang 1 juta, ada yang 1.800.000. Itu gaji pulang, bukan gaji pokok. Dia hanya menerima itu, tidak ada tambahan lain. 2. Perawat sampai sekarang juga belum bisa dinaikkan. Kenapa? Kondisi keuangannya kita pelajari memang pada saat itu. Sekarang saya minta kepada Pak Sekda dan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, coba dikaji ada nggak kemungkinan secara bertahap tiap tahun kita naikkan walaupun sedikit secara bertahap. Ditemukanlah beberapa alasannya. 1. Guru-guru di sekolah, selama ini pengangkatan guru honorer itu dilakukan oleh sekolah tanpa sama sekali melibatkan pemerintah. Saya ulangi sekali lagi ya, bertahun-tahun sekolah itu mengangkat sendiri guru honorer yang gajinya dari pemerintah, tapi pemerintahnya tidak dilibatkan dalam pengangkatan guru. Ya, sebentar saya jawab satu-satu. Yang kedua, sekolah-sekolah swasta juga mengangkat guru-guru yang juga insentifnya dari pemerintah tanpa melibatkan pemerintah sedikit pun dalam pengangkatan guru. Gimana hubungannya? Kalau uang kita hanya misalnya, ini hanya misalnya 1 juta, sementara sekolah-sekolah itu tanpa batas, tanpa persetujuan pemerintah mengangkat guru, gurunya akan mengalami kenaikan, sementara uangnya tidak pernah bertambah. Bahkan ada yang double di guru swasta, ada yang double di guru swasta, mengajar di sekolah A, mengajar juga di sekolah B, menerima 2 insentif dari pemerintah. Ada juga, ini temuan ya, ini temuan. Nanti kami akan beberkan, nanti akan kami sampaikan di media massa. Siapa yang sekolah. Ada juga guru swasta, SK guru yang lama tidak dicabut, mengangkat pengganti, insentifnya tetap mengalir kepada yayasan tersebut. Ini kami sedang mendata dan kami akan beberkan ke publik. Ya. Yang ketiga, penghasilan guru dan operasional sekolah selain dari insentif juga dari BOS dan BOSNAS. Oke? Kalau begini Bapak Ibu sekalian,
semua orang bisa memiliki sekolah tanpa orang itu atau perkumpulan itu atau yayasan itu memiliki modal untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya. Karena gajinya berasal dari pemerintah, operasionalnya berasal dari bos dan bosnas. Ada bahkan sekolah yang mulai dari lahannya swasta itu sampai gedungnya menggunakan dana hibah. Ini kalau bisa juga diminta diperiksa. Tapi insentif gurunya dari pemerintah, tarif pembayaran siswa di sekolahnya sangat mahal. Ya, sehingga sekolah-sekolah yang berkategori mampu dan itu tidak banyak, kita pertimbangkan untuk kita hentikan pembiayaan insentif gurunya dari pemerintah Kota Samarinda. Kalau semua membiayai pemerintah, kita tinggal bikin yayasan, lalu pinjam gedung, bikin sekolah, toh insentif operasional semuanya dari bosnas dari pemerintah. Kalau ini kita bisa rapikan, saya yakin insentif guru yang 700 sekarang insya Allah akan mampu kita naikkan. Untuk menerima insentif di sekolah swasta ada regulasi aturan pertama minimal masuk dapodik. Jadi nggak serta-merta menerima guru kemudian langsung dapat, nggak bisa. Ya. Kita aturan dapodik. Ini menjawab bahwa penerima insentif swasta boleh, kata aturannya kata dapat, tidak wajib. Jadi bedakan antara wajib dan dapat. Bagi guru, bagi sekolah swasta yang mampu, tidak mungkin secara terus menerus, ya, pemerintah memberi bantalan uang kepada mereka. Kalau mereka mampu lanjutkan sekolah, kalau tidak mampu mengurusi, tidak memiliki modal yang cukup membangun sekolah, kenapa harus memaksakan membangun sekolah? Saya tadi sampaikan, 60% lebih APBD kita di Kota Samarinda ini dipakai untuk belanja pegawai, belanja rutin. Sementara pemerintah kota juga disuruh menyelesaikan, mengendalikan banjir, menata kota, mengurusi puskesmas. Jadi saya perlu sampaikan ini terhadap penghentian insentif kepada sekolah yang mampu telah kita putuskan diberlakukan. Kepada sekolah-sekolah yang mampu dan kita punya catatannya kemampuan itu. Kenapa? Ya nanti akan kita sampaikan. Yang pasti hari ini telah kita jawab keresahan di tingkat guru bahwa insentif tidak ada penghapusan. Bahkan hari ini pemerintah kota mempertimbangkan dan mengkaji untuk menaikkan pada tahun-tahun mendatang. Ya. Jadi dengan penjelasan ini, saya juga mempersiapkan kepada perwakilan guru soal TPG. Jika ingin bersama-sama ke Jakarta, pemerintah kota akan membiayai perwakilan kalian supaya informasi ini apa adanya. Saya jujur Bapak Ibu sekalian, sebagai wali kota tidak berani memberikan insentif kepada penerima TPG yang aturannya sudah jelas. Karena wali kotanya juga bisa diperiksa secara hukum. Dan penerima TPG setelah ada aturan ini masih menerima insentif lain, juga berpotensi beresiko hukum. Kita punya keluarga, jabatan ini datang dan pergi, tapi jangan sampai jabatan ini mengantarkan kita ke penjara, mengantarkan kita beresiko hukum. Jadi saya tidak akan mengambil langkah-langkah popularitas. Tadi ada yang membuat spanduk, kalau mau 2 periode saya ingin guru. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bertimbang politik, saya bertimbang bagaimana aturan jalan dijalankan sehingga tidak ada yang melanggar hukum.
Oleh sebab itu sudah jelas penjelasannya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Dan Bapak, sudah ada perwakilan Bapak Ibu, katanya saya baru dilaporkan oleh Pak Tiga. Diwakili oleh 15 orang. Saya minta yang terakhir sebagai ASN untuk memberi contoh. Segera nanti bubar semua sampah-sampah dikumpulkan. Kalau tidak mau, itulah cerminan kita hari ini. Ya. Kalau kita tidak memperdulikan soal kebersihan, setelah kita berkumpul seperti ini, maka itulah potret dan cerminan kita hari ini. Ya. Saya persilakan aspirasinya yang belum disampaikan, sampaikan kepada perwakilannya. Saya beri waktu 15 menit sebelum saya berdialog dengan mereka. Saya tidak tahu sama sekali siapa yang mewakili, tapi dengan siapapun kami siap berdialog untuk itu. Demi untuk kebaikan bersama, dan mohon yang paling terakhir, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya pada isu-isu yang tidak berdasar. Ya. Ini pertanyaan paling bagus. Kita tepuk tangan dulu pertanyaannya ini. Ada pertanyaannya bagus. Mengapa di kabupaten kota yang lain bisa? Ya. Bapak Ibu sekalian, sama dengan pertanyaan mengapa di daerah lain bisa 1 juta, kenapa kita baru 700? Betul? Pertama, akibat penerimaan guru dan tenaga di luar. Kalian minta dijawab tapi kok sih? Menjawab pertanyaan ini, mari kita cek. Berapa jumlah tenaga guru di Samarinda, termasuk guru swasta dan honorer yang ditanggung APBD? Bandingkan dengan jumlah guru swasta, negeri, dan honorer di kota lain. Kalau mereka jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita, sehingga kemampuan keuangannya meningkat, bisa menaikkan harga nilai insentif. Karena begitu banyaknya tenaga guru, sehingga uang kita terbatas, Pak. Baru saat ini saya meminta, ini saya buat kebijakan baru di saat sekarang. Sekolah-sekolah tidak boleh lagi menerima guru tanpa persetujuan Pemkot. Mengapa? Uangnya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah APBD. Masa mereka mengangkat guru yang gajinya dari Pemkot, DPRD, dan pemerintah tidak dimintai persetujuan, sementara gajinya berasal dari APBD. Dengan kita perbaiki data, kita rapikan, mudah-mudahan ini langkah bisa menaikkan insentif. Saya berjanji, jika kemampuan keuangan kita di tahun-tahun depan kita mampu menaikkan insentif, saya berjanji akan menaikkan insentif bagi guru-guru baik negeri maupun swasta. Apa? Ya, satu lagi ya sebelumnya, maaf yang lain-lain yang belum di gantian Pak, gantian. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi nih pertanyaan. Ada yang menerima tamsil 250.000 tapi tidak menerima insentif. Saat ini kami lagi kaji untuk membatalkan tamsilnya, diganti dengan insentif. Tapi ini masih dalam pengkajian. Insya Allah saya akan, kita semua di sini akan koreksi agar kesejahteraannya bertambah. Oke? Apa?
itu tidak bisa wali kota membuat kebijakan melanggar, karena kebijakannya lebih tinggi dari kebijakan wali kota. Itu harus kita bersama-sama perjuangkan ke pusat, ya, harus perjuangkan. Makanya nanti saya minta perwakilan Bapak Ibu sekalian juga bersama pemerintah datang ke kementerian untuk memperjuangkan ini. Kalau ini bisa kita perjuangkan, kami bayarkan, ya. Jadi mohon maaf karena perwakilan Bapak Ibu 15 orang, saya yakin sebagian besar aspirasi yang akan disampaikan juga telah dipahami oleh 15 orang ini. Maka percayakan kepada 15 orang ini untuk berdialog secara baik-baik, dan kemudian kita mudah-mudahan bisa menemukan solusinya. Kita sepakati satu lagi ya. Ya. Nanti sampaikan aja Bu. Ya. Mau minum nggak? Apa? Ya. Baik. 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 Ya, saya memahami pertanyaan Ibu ini, saya simpelkan ya. Apakah boleh APBD dengan istilah yang berbeda penerima TPG bisa diberikan tambahan lain? Menurut Depdagri tidak boleh. Uang APBD, uang APBS sama-sama uang negara. Inilah yang kita mau perjuangkan Bu. Perwakilan Ibu nanti yang mewakili sama-sama ke Depdagri. Kalau Bapak dan Ibu tanya maunya wali kota apa, saya ingin kasih. Sama-sama kita berjuang aturannya ini bagaimana supaya penerima TPG bisa juga menerima tamsil atau tambahan penghasilan lain. Hanya di situ masalahnya hari ini. Karena adanya aturan ini, kalau soal insentif yang lain tetap perwali yang mendasarinya. Jadi tidak ada lagi perlu keraguan, tidak perlu lagi terhasut, tidak perlu lagi menerima informasi yang salah. Insentif tidak ada, jangankan penghapusan, pemotoran pun tidak ada. Ya, saya kira ini kita percayakan 15 orang. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semua dilakukan demi untuk kesepahaman kita bersama. Dan yang kedua, setelah kami mulai dari Pasek dan sampai TPD terus berpikir bagaimana agar insentif yang diterima 700.000 ini bisa bertambah walaupun sedikit secara bertahap dari tahun ke tahun. Yang ketiga terakhir, mohon setelah meninggalkan tempat ini diajarkan bisa dihidupi bisa tidak, tapi mohon sebagai ASN mudah-mudahan sampah-sampah yang kita ada di sini bisa kita ambil dan tempat ini menjadi bersih kembali seperti sedia kala. Ini teman-teman ya, perwakilan guru dan tenaga pendidik tadi 5 orang diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi bersama pemerintah Kota Samarinda. Lebih rendah daripada perwali, jadi yang berlaku adalah perwali. Ini Pak Wali Kota masih menemui masa aksi yang berada di depan kantor Balai Kota Samarinda. Tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima tambahan penghasilan lainnya. Hanya itu sebenarnya makna dari surat edaran itu. Tapi kemudian terjadi penafsiran yang kemana-mana. Akhirnya itulah yang mengantarkan Bapak Ibu datang di Balai Kota hari ini. Tapi tidak apa-apa, hikmahnya ada, kita bisa berterakhir. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wali Kota baru saja selesai memberikan menemui peserta aksi. Saya mohon juga Dan sepertinya akan masuk ke ruang rapat di gedung Balai Kota bertemu dengan perwakilan
Kita ini saling guru agar kita ini bisa untuk membahas lebih detail terkait tuntutan-tuntutan yang disampaikan pada hari ini. Amin. Wawancara di bawah kan? Oh ya, wawancara di bawah. Anak ini cabang tarakan. Di sini. Oh iya. Dia pernah ke rumah. Misi Pak ya? Jadi gini, bukan penerima honornya yang salah. Harusnya kalau menerima honor dia harus datang ke Dikbud dan di KPSDM. Karena kan gajinya dari provinsi, dari KPD. Kalau sampai yang mengangkat 2 orang, sementara kita tidak tahu datanya di mana, nanti alokasi gajinya nggak ada kemana. Jadi tetap di KPSDM. Biar sekaligus. Siap. Atau mau ada yang mau ditanyakan sekarang? Habis dialog aja biar ada Tapi aku kasih terang sedikit ya. Oh iya, Jadi surat edaran itu kami duga kuat digoreng untuk disebarkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan substansinya. Tiba-tiba tergoreng bahwa insentif itu akan dihapus. Hanya satu saja sebenarnya substansi edaran itu. Hanya substansi soal lagi menerima tambahan penghasilan apapun namanya dari pemerintah daerah. Tidak. Jadi cuma itu aja. Nah, kami menduga kuat bahwa ini sengaja digoreng dan kemungkinan tanpa disadari oleh guru-guru yang secara murni tulus menyuarakan apa adanya, disusupi oleh kepentingan tertentu, termasuk kepentingan bernuansa politis. Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sangat disayangkan dalam situasi seperti ini, melakukan provokasi dan propaganda di media sosial yang akhirnya berujung pada masalah ini. Coba lihat tadi, spanduk. Mengapa insentif kami dihapus? Ini sudah terjadi miss. Tidak pernah ada kebijakan. Surah edaran ini sama sekali hanya satu substansinya, menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan ini dan arahan Mendagri, penerima TPG tidak boleh lagi diperkenankan menerima penghasilan apapun dalam bentuk apapun, karena sama-sama uang negara. APBN uang negara, APBD uang negara. Pertanyaan berikut, apakah wali kota memiliki kehendak, keinginan untuk tetap memberikan seperti yang lalu? Demi Allah, saya ingin tetap, bahkan kalau bisa ditinggikan. Masalahnya aturannya yang tidak boleh. Ini penting bagi pengambil kebijakan di pemerintah kota, entah itu wali kota, sekda, asisten, dan seterusnya ke bawah. Penting juga bagi guru-guru, karena setiap pengeluaran uang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentu berpotensi beresiko hukum yang sangat tinggi kepada pengambil kebijakan dan penerima. Nah,
Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa entah dari mana mulainya, entah siapa, ini digoreng menjadi isu yang tidak produktif, bahkan seolah-olah mempertentangkan secara diametral antara kemauan dan kepentingan pemerintah yang segera memikirkan bagaimana agar insentif ini bisa naik. Bukan cuma guru loh yang kan sekarang pikirkan, menyapu jalan, tenaga-tenaga sosial. Bayangkan kayak DTSK itu cuma 250 per bulan, kerjanya 24 jam, nangani mayat, orang gila, menyapu jalan, perawat, semuanya kita pikirkan. Saat ini sedang kita hitung apakah kemampuan keuangan kita mampu. Saya, kalau ada kemampuan keuangan kita mampu, saya orang pertama yang akan setuju ini dinaikkan. Dan sekarang saya sudah perintahkan kepada seluruh pejabat penata kelolaan keuangan untuk dikaji, mungkinkah kita setiap tahun menaikkan walaupun sedikit tapi bertahap, dengan melakukan efisiensi, melakukan pendataan, melakukan penata kelolaan pegawaian yang transparan, yang akuntabel. Nah sekarang kita lagi data nih, apa benar jumlah guru sesuai dengan fakta di lapangan? Kemudian guru-guru yang diindikasi menerima insentif dongol, itu kemudian kita bisa buatkan aturan cukup satu, sehingga kemungkinan dengan efisiensi dan penghematan itu memungkinkan ada uang yang kita bisa efisiensi, ini bisa menjadi uang yang bisa kita pakai untuk menambahkan penghasilan tambahan insentif. Bah, jumlah gurunya Samarinda dengan daerah lain itu jauh lebih tinggi. Itulah kenapa kita koreksi, memperbaiki. Guru sekolah tidak boleh lagi mengangkat secara sepihak guru-guru. Selama ini kan sekolah itu mereka angkat sepihak tanpa ada konfirmasi ke BKPSD. Harusnya karena guru itu insentifnya dari APBD, APBD itu dibahas bersama pemerintah dengan DPRD. Ada beban anggaran yang muncul akibat kebijakan pengangkatan tenaga honorer. Jadi tidak boleh sekolah secara sepihak. Begitu pula di sekolah swasta, insentifnya dari pemerintah. Tapi mereka yang mengangkat guru-guru swasta tanpa melibatkan kita, sementara pembayaran insentifnya dari kita. Coba kita pakai pikiran yang logis. Bolehkah you punya sekolah ngangkat guru 5 orang misalnya atau berapa orang, lalu kemudian tagihan insentifnya kepada pemerintah yang sama sekali pemerintah tidak tahu soal seluk-beluk pengangkatan guru yang kalian angkat. Jadi kita tidak melarang pengangkatan guru, ini catatannya ya. Yang kita lakukan penertiban pengangkatan guru harus ketahuan dengan pemerintah dan DPRD, supaya pemerintah bisa berkomunikasi DPRD. Tahun ini bertambah guru kita di sini, ada tambahan beban biaya insentif atau gaji, sehingga semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah. Jadi tolong bantu atas misleading informasi di media sosial yang mungkin patut diduga ini sengaja digoreng, disebarkan untuk melakukan propaganda di lingkungan para guru baik negeri maupun swasta. Nah setelah saya tadi jelaskan kan semua berpaham, oh surah edaran itu bukan peraturan, ia hanya surah edaran. Tujuannya jelas tadi sudah satu saja. Jadi surah edaran itu tidak salah, hanya menyampaikan kepada khalayak para guru bahwa ada aturan sekarang seperti ini, ada perintah Kementerian Dalam Negeri seperti ini, seperti yang tercantum di dalam surah edaran ini. Tapi ini digoreng, ya kami sih bisa menduga-duga dari pihak arah mana penggorengan juga. Arahnya ke pilkada, Bapak? Ya, bukan sih pilkada, kita entah karena masih baper dengan pilkada yang lama atau ada pilkada baru yang lama. Yang mereka sendiri, karena kami justru berpikir bagaimana meningkatkan nilai insentif guru dari 700 ke tahap selanjutnya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tapi mereka ingin menggoreng itu. Tapi insya Allah karena memang niatnya kita bagus, segala sesuatu berita yang baik yang dibelokkan nanti masyarakat akan tahu sendiri
dan Tuhan akan menempatkan kita yang Pak, benar. terakhir Pak, mungkin buktinya tadi kan katanya mau dipaparkan Pak, ada bukti, ada penyusupan ke para demonstran buruh. Bukan bukti penyusupan. Yang saya mau memaparkan bukti adalah pendataan guru bahwa ini ada double, ada yang SK-nya ada tapi tidak terdata. Siap. Kalau penyusupan ya kita hanya duga. Oke. Karena melihat fenomena di media sosial, kayak tadi kan, dengan adanya spanduk, mengapa insentif kami dihapuskan? Ini berarti kan dari mana munculnya ini? Padahal tidak pernah kita mengambil kebijakan untuk memberi insentif. Ini dari mana kalau bukan bukti sebagai bukti penyusupan? Dugaannya kemana itu Pak? Nah itu. Dugaannya kemana itu Pak? Hah? Pihak siapa itu? Ya, itu Dugaannya kemana itu? Apa? Dugaannya pihak siapa itu? Kamu kali? Makasih banyak Pak. Pak Wali, Ah, ini aman di depan ya. aman.